Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang cerah ini. Tuhan membangunkan kami. Kami akan memulai aktivitas kami kembali. Mari Tuhan Yesus sertai kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus yang menjadi firman bagi kita hari ini, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku, masih banyak orang Kristen yang belum dapat membedakan mana yang terdahulu, hidup dalam roh supaya kita dapat menjauhi keinginan daging, atau menjauhi keinginan daging supaya kita dapat hidup di dalam roh. Jika kita mengacu kepada tulisan Paulus pada ayat di atas, kita akan dengan mudah memahami bahwa sebaiknya kita hidup dalam roh terlebih dahulu, supaya kita bisa hidup benar, yaitu hidup yang tidak menuruti keinginan daging. Namun pada kenyataannya, seringkali kita justru fokus pada usaha kita untuk hidup tidak menuruti keinginan daging, sampai akhirnya kita mengalami kegagalan, bahkan berulang-ulang. Dan akhirnya kita tidak pernah bertumbuh dalam iman, karena kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Jika kita fokus masih tertuju kepada apa yang harus saya lakukan, supaya saya hidup dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita sama dengan hidup di bawah hukum Taurat. Dengan kata lain, masih belum memahami maksud dan tujuan firman Allah. Jadi saudaraku, mari kita pahami bahwa manusia tidak akan pernah dapat menjadi benar di hadapan Allah dengan usahanya sendiri. Hukum Taurat yang ditulis dan harus dijalani oleh bangsa Israel menjadi bukti bahwa manusia tidak akan pernah bisa memenuhi standar kekudusan Allah. Oleh karena itu, Yesus datang menggantikan kita, sehingga jika kita percaya kepadanya, maka kita dibenarkan di hadapan Allah. Perhatikan bahwa kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus, bukan karena perbuatan baik kita atau usaha kita. Saudara baca Efesus 2 ayat 8-10. Jadi fokuslah kepada hidup dalam roh terlebih dahulu, maka Ia sendiri yang akan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita, memproses dan menuntun kita, sehingga kita dapat mematikan keinginan daging. Fokus terlebih dahulu kepada roh Allah, mengenalnya, bergaul karib dengannya, dan turut merasakan perasaan roh Allah yang akan mengubahkan pola pikir dan gaya hidup kita. Cinta kasih yang murni kepada roh Allah yang tumbuh dari pengenalan dan pengalaman kita sehari-hari bersama-sama Allah akan mengubahkan karakter kita secara otomatis, sehingga kita tidak lagi tergiur untuk hidup dalam kedagingan, karena kita tahu itu akan menjauhkan kita dari cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk selalu hidup dalam roh-Mu, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kami sanggup melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Tuhan selalu menyertai kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami, karena hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.